Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dari sudut pandang almarhum Bapak pertama kali belajar intelijen pada usia 18 tahun di Sekolah Akademi Intelijen Jepang disebut Seinen Dojo di Tangerang pada awal tahun 1943 ditempatkan di Ichihan satu kamar dengan Daan Mogot kemudian mendapat prioritas masuk pendidikan perwira-peta di Bogor setelah menyelesaikan pelatihan ditempatkan di daerah Senin Jakarta Pusat dengan pangkat Cudanco. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara almarhum Bapak kelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Kata Bapak Sukarni berapi-api, kita harus segera merebut kekuasaan. Bapak Wikana malah berani mengancam Bung Karno dengan pernyataan, jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Bung Karno naik darah menuju Bapak Wikana sambil berkata, "Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok, potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari." Namun, almarhum Bapak kelompok pemuda terus mendesak, apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya. Bung Karno menjawab harus berunding dengan para tokoh lainnya. Almarhum Bapak utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding dengan Muhammad Hatta, Soebarjo, Iwa Kusuma Somantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro. Kemudian, Bung Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul sekelompok pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan. Mendengar penjelasan Bung Hatta, almarhum Bapak kelompok pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang. Pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, walaupun Bung Karno marah dan kecewa karena sekelompok pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya melihat keadaan situasi yang panas, Bung Karno tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak sekelompok pemuda yang dipimpin oleh anggota pembela tanah air Shodancho Singgih dan almarhum Bapak kelompok pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok Karawang Ibu Fatmawati dan Guntur yang pada waktu itu belum berumur 1 tahun, diikut sertakan. Dengan maksud untuk menekan supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Di sebuah gubuk tua, pinggir kali dekat sawah Rengas Dengklok siang itu terjadi perdebatan panas. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi lalu apa? Teriak Bung Karno sambil beranjak, dengan kemarahan yang menyala-nyala. Semua terkejut, tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Kemudian setelah Bung Karno duduk, dengan suara rendah ia mulai berbicara, yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Tanya Bapak Sukarni. Mengapa tanggal 17, tidak sekarang saja, tanggal 16? Jawab Bung Karno, saya seorang yang percaya pada mistik. Saya merasakan dalam kalbu, bahwa angka 17 adalah angka suci. Berada dalam bulan suci Ramadan saat yang paling suci besok hari Jumat Legi, Jumat Suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia.